Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh Masjid An-Nasru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dunia dan alam semesta. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan, ini tugas dari Ustadz Jaya, kultum, dengan tema memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan para jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari jamaah barangkali sudah ada yang melaksanakan ibadah puasa ini berkali-kali dan bahkan sudah puluhan kali. Pertanyaannya timbul, apakah ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan selama ini dapat merubah atau meningkatkan iman kita? Bagaimana dengan kondisi iman kita di luar Ramadan 11 bulan yang lain? Dan itu menjadi pertanyaan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, memperbanyak ibadah kita dari segi kuantitinya dan juga kualitinya. Jadi tidak hanya kuantiti, tapi kualitas daripada ibadah itu juga harus kita perbaiki. Ibadah kita agar lebih baik dari sebelumnya. Amal ibadah adalah bekal untuk kehidupan akhirat kelak, dan hanya amal ibadah saja yang akan menemani kita. Semua yang kita dapati selama hidup di dunia ini akan berpisah dengan kita. Istri dan anak-anak serta harta yang kita kumpulkan selama ini akan tertinggal. Jamaah yang budiman, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah amal ibadah kita sudah cukup untuk dibawa nanti sewaktu kita meninggalkan dunia ini? Dengan sisa-sisa umur yang ada, mari kita tingkatkan iman dan amal soleh kita pada kesempatan bulan Ramadan kali ini. Kita semua akan kembali kepada Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi sewaktu dihisab di hadapan Allah kelak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dunia ini ibarat tempat transit untuk mempersiapkan perjalanan akhir, tujuan akhir kita nanti. Dan di dunia ini adalah tempat untuk mempersiapkan amal ibadah kita. Jangan sampai kita lupa dan menganggap dunia ini adalah tempat akhir kita, dan kita akan digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang merugi. Suatu kesempatan untuk kita memperbanyak amal ibadah ada di bulan Ramadan ini, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga bulan pelatihan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa. Kita dapat mengendalikan hawa nafsu, latihan kedisiplinan, berbagi sesama hamba Allah, dan juga menambah ilmu. Di bulan Ramadan ini kita mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang dihalalkan, dan semoga di bulan-bulan lainnya kita juga dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu.
Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jelas firman Allah tersebut di atas mewajibkan kita harus berbagi sesama muslim apa dan bagian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masa yang kita selalu terlena dalam hal ini waktu dan umur di surat Al-Asr yang artinya wal asr, ya, demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hanya orang-orang yang beriman dan melaksanakan kebajikan-kebajikan yang akan beruntung. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dengan kata-kata tersebut. Ammanu, ya, wa amilu solihat la'alakum tuflihun. Dan juga maghfirah kalau apabila kita melaksanakan amanu wa amilus solihat, dan juga warizqun karim. Jadi banyak sekali bicara tentang ayat ada kata amanu wa amilus solihat. Ini sangat penting sekali. Jemaah nusru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang beriman dan beramal soleh ada di Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Yang artinya lebih kurang jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan hatinya bergetar. Ini tanda-tanda orang beriman. Apabila mendengar nama Allah hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ya, ayat yang ada di Al-Quran, bertambah iman mereka. Dan hanya pada Allah lah mereka bertawakal. Jadi salah satu tandanya apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Kedua, apabila mendengar ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Orang-orang yang melaksanakan sholat setelah itu dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ini tanda-tanda orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surga untuk orang-orang yang beriman dan melaksanakan kebajikan. Ini ganjarannya di surat Quran surat At-Taha ayat 75 dan 76. Artinya, barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, ya, beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang sangat tinggi, derajat mulia dalam hal ini, yaitu surga-surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Jadi apabila kita beriman dan melaksanakan kebajikan-kebajikan, maka ganjarannya oleh Allah akan diberikan surga Adnan. Insya Allah kita semua akan mendapat ganjaran kelak di yaumil akhir. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah meninggalkan kita lebih kurang 10 hari, ya, sekitar itu, dan masih tersisa lebih kurang 20 hari. Mari kita bertekad untuk memperbaiki ibadah Ramadan kita dengan memperbanyak amal soleh, ibadah dan amal soleh, dan memperbanyak istighfar. Ya, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, kebodohan, kemalasan, dan dosa-dosa kita selama ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis riwayat Ahmad, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pertama itu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, insya Allah doanya tidak tertolak. Jadi kita dalam hal ini sedang melaksanakan Ramadan, insya Allah lebih banyak-banyak kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kedua itu orang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga orang yang dizalimi. Jadi 3 orang ini insya Allah doanya tidak tertolak. Baiklah jamaah yang saya muliakan, semoga selepas melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini, mudah-mudahan dengan ibadah ini dapat meningkatkan iman kita dan kita dimasukkan Allah di golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Demikian kultum kita ini, dan Al-Fakir mohon dibukakan pintu
Maaf atas segala kekurangannya. Fastabiqul khairat wa basir muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.